Kalian kebetulan dan emang ini dibetulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang nomor 30 bertepatan dengan ibadah kita saat ini, yaitu ibadah di bulan Zulhijjah antara ibadah kurban dan ibadah haji. Di sini dinyatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah engkau sekalian berinfak di antara yang memiliki keluasan. Di syarahnya di sini dijelaskan bahwa man qudira alaihi rizquhu, bagi siapa saja yang masih disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hakikatnya bukan disempitkan, tapi dirinya sendiri yang menyempitkan, betul? Pada hakikatnya semuanya beribadah mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa. Cuma dari sisi nominal mungkin ada yang kurang, betul ya? Nah, bagi siapa saja yang masih terasa kurang rizkinya, hendaklah mencari keluasan rizki dengan berinfak. Ibu memungkinkan tidak untuk mencari rizki dengan rizki? Yaitu rizkinya dikeluarkan untuk memancing rizki. Kalau pemancing, nungusep. Yang memancing mungkin tidak pakai umpan. Tidak, pasti memakai. Kalau memancing ikan, pasti yang menjadi umpannya cacing. Cacing. Kan tidak mungkin mencari uang dengan uang, betul tidak? Apa umpannya uang gitu di para pemancing? Kan tidak ya. Nah, di sini kaitannya adalah bahwa orang yang disempitkan oleh Allah rizkinya hendaknya mencari rizki dengan menginfakkan apa yang kita miliki. Subhanallah, ini terasa ringan apa berat, Bu? Ringan apa berat? Alhamdulillah ada yang ringan ya. Kalau saya mah berat pisan. Beda orang Jawa dengan orang Sunda, Bu. Kalau orang Jawa mengatakan berat itu dengan biasa aja tegak, tapi wakeh gitu ya. Tapi kalau orang Sunda, meni abot pisan. Melentungnya kayaknya. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, bagaimana supaya kita bisa berkurban setiap tahun, bahkan berkurban setiap saat, bahkan setiap menit, setiap detik. Kalau terasa ada sesuatu yang mengganjal di hati, kita kurbankan. Insya Allah kita referensinya melihat Al-Ghunyah li talibi tariqil haq yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Fa'lam, kata Tuan Syekh, ketahuilah olehmu sesungguhnya bahwa innal udhiyah, bahwa sesungguhnya hewan sembelihan tadi dari apa, Bu? Yang khusus dikurbankan. Sapi, kambing, unta, domba, boleh sampai itu kayaknya. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, fa'lam, ketahuilah olehmu wahai sekalian ikhwah, bahwa sesungguhnya innal udhiyah, hewan sembelihan di hari kurban adalah ma fi nafsika, itulah apa yang ada di dalam dirimu. Kalau secara syariat kita mengeluarkan biaya kurban sebanyak 3.500.000 atau ada juga yang 3.200.000, diserahkan kepada panitia, insya Allah sah kurbannya, betul? Begitu mengalir darah kurban, maka diterimalah kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Tapi kan berhubung setiap tempat tidak semua kaum muslimin bisa melaksanakan udhiyah, tidak bisa melaksanakan
Idul Adha. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari kajian tasawuf yang salah satunya adalah al-hikam, yang di sini dikatakan du sa'atin min sa'atih, bahwa berinfaklah bagi orang yang merasa sempit dengan adanya rezeki, maka berinfak. Kalau dari referensi al-hikam berangkat dari hadis Kangjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa ma min yaumin, tidaklah setiap hari, yusbihu min ahadin illa malakani yanzilani, kecuali ada dua orang malaikat yang turun pada subuh itu, yaqulani ahadihima, yaqulu ahadihima, yang mengatakan malaikat yang satunya, apa yang dikatakan oleh malaikat yang satu? Ini boleh diartikan secara lafziah, boleh dimaknai secara maknawiyah. Kalau lafziahnya seperti ini, bahwa para malaikat berdoa, Allahumma ya Allah, a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, gantilah apa yang diberikan oleh orang tersebut dengan sesuatu yang lebih. Tadi ada berapa malaikat yang turun? 2. Yang satu lagi mengatakan Allahumma munsikan talafa, munsikan talafa, Allahumma a'ti munsikan talafa, ya Allah, berilah kerugian bagi orang yang memiliki harta tapi menahannya. Kita milih mana nih? Apa milih malaikat yang pertama, yang kedua? Pasti yang pertama kan ya. Nah, maka kakak saya itu termasuk yang mengartikan hadis ini secara lafziah. Maka setiap subuh beliau berinfak walaupun 1000. 1000 kalau dihitung dengan sebulan, katakanlah 30 hari, ada berapa? 30.000. Setiap hari, setiap bulan, setelah penuh, lalu diberikan kepada DKM untuk diserahkan dan ditasarufkan kepada apapun kebutuhan masjid. Sama tidak itu? Sama ya. Ada juga yang berinfak secara maknawiyah. Bagaimana maknawiyah? Maknawiyahnya, di mana saja, kapan saja, dalam bagaimanapun keadaannya berinfak, yang penting niat ikhlas karena Allah. Ibu suka mengamalkan yang pertama, apa yang kedua? Ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang tidak sama sekali juga ini. Insya Allah semuanya berinfak, tapi semuanya sirriyah, ingin dirahasiakan dari orang lain supaya yang lain tidak mendengar dan mengetahuinya. Betul? Betul. Nah, tapi ibu, kalau seandainya niatnya walaupun kelihatan gitu ya, kalau dalam kotak amal golontrang, anak kecil gitu ya, berarti yang infaknya berapa itu kira-kira? Dolar 1.000 atau 500 ya. Nama juga anak kecil, nama juga teman-teman, biar kelihatan, kedengaran oleh teman-temannya, itu juga berinfak, saya juga berinfak. Itu artinya bersama-sama membangun kebersamaan di dalam berinfak. Insya Allah semua juga ikhlas karena Allah. Nah, kembali kepada Ghunyah li Talibi Tariqil Haq, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau dimisalkan, kira-kira ada nggak tahun sekarang kita berkurban di musola? Bapana boro-boro hewan kurban, kandang nau gitu aya sana. Secara syariat, katakanlah saya belum sanggup untuk berkurban. Namun masa iya setiap tahun kita hanya menjadi penonton saja? Bukankah itu adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya, mohon maaf, hanya berkutat kepada masalah fikih bahwa idul kurban itu harus menyediakan, kalau sekarang katakanlah 3.500.000, kemudian dengan hewan yang sehat dan memenuhi standar syar'i, maka sah idul kurbannya atau udhiyahnya. Maka bagi saya yang belum sanggup untuk melaksanakan syariat kurban secara syariat, ada pilihan alternatif yang lain, yaitu berkurban secara hakikat. Berkurban secara apa katanya Bu?
berkurban secara hakikat. Apa itu kurban hakikat? Yaitu berkurban, kata Tuan Syekh, ma fi nafsika, apa yang ada di dalam dirimu. Yang saya rasakan, karena manusia dibekali perangkat hawa nafsu. Nafsu itu bukan untuk dibunuh, tapi nafsu untuk dikendalikan. Apa katanya? Dikendalikan. Tapi mohon maaf ya, saya berbeda dengan yang lain. Kadang di dalam diri saya muncul hewan sapi, muncul hewan domba, muncul hewan unta. Apa cirinya? Kalau cirinya, kalau ingin punya keinginan suka gudal-gadil. Apa? Kira-kira suara embe bisa membedakannya nggak ibu? Itu embe. Itu mah embe lapar, Ada embe yang kedinginan, ada embe yang ketakutan. Tapi yang lebih parah adalah ketika embe tersebut kelaparan, kira-kira embe peduli nggak bahwa rumput yang dikasih tuannya halal atau tidaknya? Peduli tidak? Nggak peduli. Yang penting aku lihat, aku lihat, aku minggat, aku sikat, kan itu bang, titik gitu. Nah, itu diri saya. Kemudian sapi, bagaimana? Sapi pun sama. Artinya saya suka muncul sifat-sifat sapi, sifat-sifat domba, sifat-sifat kambing dan lain sebagainya. Maka di situ berkurbanlah secara hakikat. Kalau syariat di sembelihnya Bismillahi Allahu Akbar, seret, muncrat darahnya ibu ya. Kalau ini lain lagi, disembelihnya dengan telunjuk, tapi telunjuk guru mursyid yang menggunakan lafaz la ilaha illallah. La dari latifatul akhfa, kemudian latifatun nafsi, sampai ke latifatul qalb. La ilaha di sini menggunakan dari latifatul akhfa dan latifatul ruhi. Ilaha, kemudian latifatun ruhi, latifatul ruhi sampai latifatul qalbi menggunakan illallah. Maka ketika seseorang sudah mengudhiyahkan hawa nafsunya, maka di saat itulah dia sedang berkurban kepada Allah. Kalau orang lain mah menyembelih hewan domba secara syariat, kalau kita mah menyembelih sifat-sifat domba, sifat-sifat sapi, sifat-sifat kambing yang ada di dalam diri kita. Kalau ibadah kurban bisa dilakukan berapa kali? Satu kali, seumur satu kali, setiap tahun satu kali. Bisa satu keluarga, bisa satu per kepala dan lain sebagainya. Tapi kalau kurban secara hakikat bisa dilaksanakan setiap saat, di mana saja, kapan saja, dalam bagaimanapun keadaannya, ketika sifat-sifat sapi muncul dalam diri kita. Kemudian, bagaimana ibadah haji? Apakah semua orang bisa melaksanakan ibadah haji secara syariat? Insya Allah bisa, cuma menunggu ONH-nya ibu ya. ONH sekarang berapa? 60 ditambah akomodasi katakanlah 80, ditambah waiting list 20 tahun. 30 sekarang? Oh, 30 tahun. Itu yang reguler. Bagaimana yang kalau cepat bisa ONH plus ya, 250 juta. Itu bisa 2 tahun atau 3 tahun berangkat. Tapi harganya gitu ya. Ada yang lebih dahsyat lagi, yaitu haji furoda. Haji furoda 450 tahun. Kalau suami istri, tadi sebenarnya saya ngetes, kira-kira yang merhatiin nggak ini? Haji furoda lebih dahsyat lagi, 450 tahun. 450 juta. Ditambah istri, katakanlah 900 juta, tambah akomodasi dan lain sebagainya, katakan 1 miliar baru kita bisa berangkat, walaupun tahun itu bisa berangkat. Namun kan tidak semua orang bisa memiliki kemampuan seperti itu, betul tidak? Maka kita ambil saja
ibadah haji secara hakikatnya. Apa ibadah haji secara hakikat? Kita lihat dari sisi pelaksanaan perjalanannya. Ibadah haji adalah perjalanan seseorang dari masjid menuju ke masjid untuk, ulangi-langi, dari masjid menuju ke masjid untuk kembali lagi ke masjid. Ketika di tanah air sujud di KBIH, di mana kira-kira? Di masjid. Menuju Mekah dan Madinah, kira-kira yang dituju apa? Masjid. Kembali lagi ke tanah air untuk kembali lagi ke masjid. Maka perjalanan haji adalah perjalanan seseorang secara spiritual dari masjid menuju ke masjid untuk kembali ke masjid. Maka bagi kita yang belum kesampaian untuk mensujudkan kening kita di pelataran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, jangan dulu nunggu haji untuk bisa untuk memakmurkan masjid, tapi sujudkan saja kening ini ke masjid dan musola yang ada di hadapan kita sebagai miniatur Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Suatu saat insya Allah, mudah-mudahan Allah izinkan kita mensujudkan kening kita di Masjidil Haram. Amin ya Allah ya Rabbal.